Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas apa itu puisi dan bagaimana cara menuliskannya. Oke, jadi kita perlu mengetahui apa sih itu puisi. Sebelum kita menuliskan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan kita tuliskan. Betul apa betul? Ya, puisi itu adalah barisan kata yang menggambarkan peristiwa dikemas dengan estetis yang menarik. Nah, dewasanya sekarang ini banyak yang beredar di internet seperti kata-kata, quotes-quotes. Nah, itu berbeda dari puisi ya teman-teman. Itu sajak. Nah, puisi itu misal tujuannya di A, lalu kita sebagai penulis masih berdiri di B. Nah, kita ingin menyampaikan A ini, tapi kita harus ke C dulu, lalu ke A, gitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sapardi Djoko Damono dalam salah satu puisinya, bilangnya begini, maksudnya begitu. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan puisi tersebut ya. Lalu kita lanjut. Nah, sebelum kita menulis puisi, kita perlu tahu apa aja sih unsur pembangun dalam puisi tersebut. Pertama, kita harus unsur puisi. Sebelum membuat puisi, kita harus tahu bagaimana unsur puisi tersebut. Unsur puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan struktur batin. Keduanya penting agar orang yang mendengar atau membaca puisi kita dapat memahami maksud yang disampaikan. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur fisik atau struktur yang tampak. Struktur batin itu adalah pencarian kalian sendiri. Karena jiwa dalam puisi tidak bisa ditemukan dengan teknik-teknik apapun. Kalian harus mencari dan menjiwai apa yang ingin kalian sampaikan. Struktur fisik adalah sebuah unsur yang membangun puisi yang memiliki sifat fisik atau terlihat pada bentuk susunan katanya. Jadi kayak, nah ini ada kotak, lalu di sini ada tulisan-tulisan. Nah, ini adalah fisiknya dari tulisan ini. Maknanya ada di dunia ide kita. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ada dalam struktur fisik ada perwajahan puisi atau anak-anak penulis biasanya menyebutnya tipografi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan baris, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Hal ini dapat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Contoh yang paling mudah jika kita ingin mengetahui bagaimana pemaknaan perwajahan puisi atau tipografi dapat mempengaruhi makna sebegitu kuatnya, kita bisa membaca salah satu puisi dari penyair terkenal Indonesia yaitu Sutarji Kalsumbahri dalam puisinya yaitu Tragedi Win Kasihka. Di situ penulisannya tidak lurus begini, tidak lurus, namun Pak Sutarji menuliskannya dengan miring ke bawah. Dia menggunakan bahwa dia memaknai bahwa kehidupan kasih itu akan ada masanya surut, akan ada masanya ke kiri, akan ada masanya ke kanan, tidak akan selalu tenang. Begitu, itulah tipografi, makanya sangat dapat mempengaruhi pemaknaan dalam puisi. Dan lanjut. Yang kedua, ada diksi. Diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal. Maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi dan urutan kata. Nah, kadang ini ada yang menurut saya kurang pas. Kadang ada anak-anak yang menulis puisi dengan gayanya yang
begitu ingin menjadi penyair seperti bulan itu menyinariku dalam kesendirian yang sunyi. Nah, itu adalah pemborosan kata-kata di mana penyair-penyair yang sudah nasional tingkatannya atau yang sudah matang itu tidak melakukan pemborosan kata-kata seperti tadi. Aku di sini disinari oleh rembulan yang terang. Nah, itu ada disinari oleh rembulan yang terang. Itu pemborosan. Harusnya cuma aku di sini di bawah bulan. Itu udah mengandung makna disinari, jadi mengandung makna terang, begitu teman-teman. Jadi kita harus memadatkan pokok pemikiran kita, lalu kita bisa menciptakan diksi-diksi yang menarik dan diksi-diksi yang kompak. Lanjut, ada imaji. Nah, pengimajian adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan dan imaji. Imaji yang terdapat pada puisi dapat menimbulkan khayalan pada pembaca, sehingga pembaca seolah merasa, melihat, dan mendengar sesuatu yang diungkapkan penyair. Nah, imaji ini adalah kata-kata yang ditujukan untuk pembaca agar merangsang indera-indera mereka, seperti merasa, melihat, dan mendengar seperti itu. Sosok itu melambaikan tangannya kepadaku dan mengucap Allahu Akbar. Nah, kita terbayang, kita melihat bagaimana si sosok mengangkat tangan lalu berteriak Allahu Akbar. Itulah pengimajian. Kita dalam pengimajian ini begitu penting dan sangat digarisbawahi, tidak boleh loncat-loncat. Seperti misal dalam pemilihan diksi. Nah, ini mengutip dari yang tadi sebelumnya, melihat dari yang sebelumnya, yaitu pemilihan diksi. Ini nggak boleh lompat-lompat, jadi porsinya harus pas. Misal dalam bait pertama kita membahas tadi yang mengangkat tangan lalu Allahu Akbar. Kemudian di baris kedua kita tidak boleh lompat yang begitu jauh, namun kita harus masih dalam koridor itu, masih dalam kayak misal setelah mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, lalu diteriakan maju, berarti itu adalah perang. Nah, tidak jauh-jauh. Jadi paham kan teman-teman? Semoga paham ya. Kemudian kata konkret. Nah, ini lebih sederhana dari pengimajian, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Nah, tapi lebih sederhana ini. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata konkret salju melambangkan kebunguan cinta, kehampaan hidup dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan dan lain-lain. Kata konkret ini misal aku bilang, tapi ini bisa sangat subjektif ya teman-teman, bisa sangat subjektif, bisa sangat luas pemaknaannya, tergantung pengalaman hidup si penyair, pengalaman hidup kita sang penulis. Misal, arkan si mahasiswa bengis. Arkan si mahasiswa bisa mencakup bengis itu, bisa mencakup bodoh, bisa mencakup urakan, bisa mencakup apapun, tergantung pengalaman kita bertemu dengan si arkan ini. Begitu teman-teman. Dan lanjut, yaitu gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan, meningkatkan efek, dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis. Artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Seperti yang dikatakan tadi, arkan ini subjektif gitu. Jadi setiap pembaca yang membaca puisiku tentang arkan bahkan akan memaknainya berbeda tergantung dia mempunyai pengalaman pribadi apa tentang si arkan ini. Nah, gaya bahasa disebut juga majas. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdot, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satir, pras prototo, totem prot parte, dan paradoks. Ini sangat banyak karena bahasa berkembang tentunya, mengikuti bagaimana kita menggunakan bahasa tersebut. Nah, gaya bahasa ini masing-masing penyair mempunyai gaya bahasanya masing-masing. Jadi kayak ada yang suka menulis puisi dengan gaya lirikal, ada yang
suka menulis puisi dengan gaya epik, ada yang deskriptif, ada yang mementingkan irama. Masing-masing penyair mempunyai gaya menuliskan puisinya sendiri-sendiri. Jadi ini tidak usah terpatok pada gaya bahasa. Kalian menulis puisi tidak usah terpatok. Aku ingin memasukkan metafora ini. Aku ingin memasukkan metafora ini. Aku ingin memasukkan metafora ini. Tidak usah, teman-teman. Jika kalian ingin lebih mudah dan lebih enjoy menuliskan puisi, kalian tulis saja, atau biasa kita para penulis menyebutnya free writing. Gitu. Kemudian ada rima dan irama. Tadi kita sudah singgung ya, bahwa ada penyair yang suka menggunakan rima, yaitu persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima mencakup onomato, tiruan terhadap bunyi, bentuk intern, pola bunyi. Nah, rima ini kita biasa saksikan dan biasa kita lihat pada pantun. Pantun itu adalah, pantun itu puisi lama ya teman-teman. Jadi makanya ada puisi yang berrima itu mengikuti pantun juga. Tapi pada masa modern ini, penentuan rima ini tidak terlalu begitu dipusingkan bagi para penyair. Mereka memikirkan bagaimana pesan yang ingin disampaikan melalui puisi sampai. Itu yang penting dari puisi. Bukan rima, bukan irama. Itu adalah struktur fisik dari puisi. Nanti kita membahas apa itu ide dan gagasan untuk menulis puisi pada pertemuan selanjutnya tentunya. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut struktur batin puisi, yaitu ide, gagasan, dan lain sebagainya, saya ingin Anda semua membuat kelompok. Lalu masing-masing anggotanya menuliskan satu naskah puisi berdasarkan tema yang ditentukan. Nanti saya akan memberikan tema kepada kalian pada masing-masing kelompok, tema apa yang harus dituliskan dalam puisi kalian. Lalu akan kita diskusikan dan bacakan pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas gagasan apa yang Anda pakai dalam puisi yang kita tuliskan minggu ini. Lalu kita akan membedah apakah Anda sudah memahami bagaimana struktur puisi ini ditetapkan dan ditentukan dalam puisi-puisi yang kalian buat nantinya. Jadi kita akan diskusikan pada minggu depan dan kalian akan membacakannya mandiri di depan teman-teman kalian. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk menjelaskan tentang puisi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!